Halo guys, kali ini gue bakal bercerita tentang 3 orang pria yang merampok sebuah pegadaian. Namun misi mereka nggak berjalan dengan lancar, salah seorang dari mereka tertembak kakinya, dan sopir mereka kabur. Akhirnya mereka menyandra seorang gadis bernama Grace yang membawa mobil. Saat melewati tempat terpencil, mobil mengalami masalah. Terpaksa mereka menumpang di sebuah pertanian. Mereka nggak tahu kalau pertanian itu milik keluarga psikopat dan sesuatu yang lebih mengerikan dari kematian menunggu mereka. Oke guys, daripada penasaran, langsung aja kita simak cerita lengkapnya. Suatu malam, seorang pria berantem dengan cewek yang dia booking, dan pria itu menurunkan cewek itu di sebuah pom bensin di tempat terpencil. Saat cewek itu berada di dalam toilet, seseorang masuk ke dalam toilet dan berdiri diam di depan WC. Membuat cewek itu merasa takut. Untunglah orang itu akhirnya pergi. Setelah yakin orang itu udah nggak ada, cewek itu pun berniat meninggalkan toilet, tapi tiba-tiba seseorang menembaknya dengan peluru bius dan menculiknya. Cerita berpindah ke seorang wanita bernama Grace. Dia menemui rentenir pemilik pegadaian untuk membayar hutangnya. Karena nggak punya uang, dia menggadaikan kalung peninggalan keluarganya. Tapi itu nggak cukup. Rentenir itu pun menawarinya cara lain untuk membayar hutangnya, yaitu dengan menemaninya main kuda-kudaan. Namun Grace mengabaikannya. Matanya terpaku pada kamera CCTV, di mana pada saat itu beberapa orang merampok pegadaian. Saat rentenir itu sadar apa yang terjadi, dia langsung keluar mengusir para perampok. Tapi itu harus dibayar dengan nyawanya. Sesaat kemudian, 2 orang perampok memaksa karyawan pegadaian untuk membuka brankas dan memindahkan semua uang di dalam brankas ke tas mereka. Tapi salah seorang perampok tetap membunuhnya. Hal itu diprotes oleh temannya dan mereka pun adu bacot. Namun mereka segera melupakan masalah itu karena sopir mereka telah kabur. Grace menggunakan kesempatan itu untuk kabur. Karena belum mau mati, Grace pun menuruti mau mereka dan membawa mereka dengan mobilnya. Untuk menghindari kecurigaan, para perampok membuka topeng mereka. Mereka adalah Cody, Alex, dan adiknya yang bernama Sen. Karena mereka belum tahu mau kemana, mereka hanya menyuruh Grace lurus terus. Tapi ada polisi yang memblokir jalan dan terpaksa mereka mengambil jalan ke kiri. Setelah menempuh perjalanan cukup jauh, Cody minta Alex menghubungi bosnya agar kerjaan mereka cepat beres. Tapi Alex rasa belum saatnya. Selain sopir mereka kabur, adiknya juga terluka dan mereka membawa Sandra. Tiba-tiba mobil mengalami masalah. Cody mencoba memperbaikinya, tapi sampai malam tiba, mobil nggak juga mau menyala. Alex yang merasa Grace nggak lagi diperlukan pun berniat membunuhnya. Tapi Cody berhasil meyakinkannya kalau Grace masih berguna sebagai Sandra. Saat itu, mereka melihat bangunan. Daripada diam di tengah jalan gak jelas, mereka sepakat mencari tahu bangunan apa itu dan beristirahat di sana. Ternyata itu sebuah pertanian dan ada seseorang di sana. Alex pun berniat membunuhnya, tapi Cody melarangnya melakukan itu kecuali terpaksa dan minta Alex menyerahkan masalah itu kepadanya. Lalu dia mengajak Grace untuk menemui orang itu. Mereka berpura-pura sebagai suami istri. Saat ini mobil mereka mogok karena di luar dingin. Mereka membutuhkan tempat beristirahat selama beberapa jam sampai saudara mereka datang menjemput. Pemuda bernama Denny itu tampak bingung karena kakeknya saat ini sedang pergi dan belum kembali. Tapi karena mereka terus membujuknya dan berjanji gak akan berisik, akhirnya dia mengizinkan mereka memilih salah satu tempat di situ untuk beristirahat. Setelah mendapatkan izin, mereka memberitahu yang lain tentang itu dan menuju ke salah satu tempat di situ. Alex berencana mengambil mobil kakek Denny saat dia pulang dan pergi secepatnya dari tempat itu.
Begitu tiba, Cody yang dulunya dokter militer langsung bersiap untuk mengambil peluru di kaki Sen. Karena itu di luar rencana, dia hanya menggunakan alat seadanya yang dia temukan di kamar itu. Setelah membakarnya untuk mensterilkannya, dia mengambil peluru di kaki Sen. Kemudian dia membakar luka di kaki Sen untuk menghentikan pendarahan. Saking sakitnya, Sen akhirnya pingsan. Satu masalah udah beres, mereka tinggal menunggu kakek Denny pulang, merampas mobilnya dan pergi dari tempat itu. Tapi kakek Denny nggak juga pulang. Saat Alex iseng melihat berita, sopir mereka yang kabur mati ditembak polisi. Dan polisi sedang mencari Grace. Alex pun berniat membunuh Grace yang udah mengetahui wajah mereka. Namun, Cody berhasil meyakinkannya kalau Grace masih berguna sebagai sandera. Dia juga melarang Alex yang mau membunuh Denny untuk membungkamnya dan mengancam akan membunuh Sen jika Alex sampai membunuh Denny. Terpaksa Alex menurut, tapi dia tetap mencari Denny untuk memastikannya nggak lapor polisi. Namun Denny entah kemana dan dia malah menemukan pintu ke ruang bawah tanah. Karena penasaran, Alex pun memeriksanya. Ternyata ruang bawah tanah itu cukup besar dan ada banyak ruangan seperti penjara. Itu membuat Alex merasa penasaran untuk apa ruang bawah tanah itu. Dia pun melanjutkan penjelajahannya dan akhirnya menemukan Denny. Alex memaksanya mengatakan apa yang dia lakukan di ruang bawah tanah itu dan untuk apa ruangan seperti penjara itu, tapi Denny nggak menjawab pertanyaannya. Dia mohon Alex segera pergi meninggalkan tempat itu. Dia akan memberikan semua uangnya, tapi Alex nggak mau uang. Sementara itu, Grace yang takut Alex akan membunuhnya begitu dia kembali, membujuk Cody untuk membiarkannya pergi. Saat itu, Sen sadar dan mengira mereka bekerja sama membunuh Alex. Namun Cody berhasil meyakinkannya kalau saat ini Alex sedang mencari Denny. Saat itu, mereka mendengar suara mobil dan apa yang mereka lihat membuat mereka terkejut. Sementara itu, Alex membawa Denny ke ruang penjara. Dari barang-barang wanita yang berserakan, dia menebak Denny semacam orang mesum. Tapi Denny tetap bungkam tentang itu dan terus memohon agar Alex segera pergi dari tempat itu demi kebaikannya sendiri. Itu membuat Alex merasa kesal dan melakukan permainan Russian roulette untuk membuat Denny bicara. Sementara Alex mencari asal suara yang dia dengar, Sen merasa khawatir karena Alex belum juga kembali. Begitu juga Cody, dia memutuskan untuk mencarinya. Bagaimanapun, misi mereka baru berhasil setelah Alex menelpon bosnya dan mereka menyerahkan uang yang mereka rampok. Saat itu, seseorang masuk ke ruang bawah tanah. Dia adalah orang yang menculik gadis berbaju merah di awal cerita. Dia menyadari kehadiran Alex dan mematikan lampu. Denny berhasil kabur dan kakek Denny menembak Cody dengan bius. Sen yang melihat itu menyuruh Grace segera kabur, sedangkan dia berusaha menyelamatkan Cody, tapi dia juga terkena tembakan bius. Sementara Alex yang mencari Denny malah menembak gadis berbaju merah. Dan tiba-tiba seseorang menyerangnya. Grace yang mencoba kabur juga tertangkap. Beberapa waktu kemudian, Sen dan Alex sadar dan mereka dalam keadaan terikat di ranjang. Bahkan perut Sen udah dalam keadaan terbuka, semua organ-organ dalamnya kelihatan. Alex yang seorang psikopat pun sampai menangis ketakutan dan mohon untuk dilepaskan. Namun kakek tua yang menawan mereka sama sekali nggak peduli dan dia dengan santai mengambil hati Sen. Sen pun langsung tewas. Setelah itu dia beralih ke Alex. Dia nggak tertarik dengan organ Alex yang semuanya udah rusak dan hanya mengambil matanya yang masih cukup bagus dan bisa dia jual dengan harga mahal. Di ruangan lainnya, Grace juga akhirnya sadar. Denny memeriksanya dengan sebuah alat, dan dia jadi tahu kalau Grace pernah melahirkan. Denny pun menenangkan Grace yang ketakutan kalau kakeknya orang baik. Dia menolong orang dengan mengambil yang orang lain sia-siakan. Tapi itu malah membuat Grace semakin ketakutan. Saat itu, kakak Denny yang bernama Jody membawa Cody dan minta Denny mengikutinya.
Grace pun mencoba membujuk Danny untuk melepaskannya, tapi percuma. Danny pergi mengikuti kakaknya. Sementara kakak beradik itu melenyapkan Mayersen dengan cairan kimia, Cody dan Grace bekerja sama melepaskan ikatan mereka. Tapi Jody keburu kembali dan membawa Cody ke ruangan kakeknya. Mengetahui Alex diambil matanya, Cody hanya bisa memaki, tapi kakek itu nggak peduli. Karena kakek ini nggak membutuhkan tubuh Alex, dia memberikannya kepada Jody untuk bersenang-senang. Sedangkan Danny menjemput Grace dan membawanya ke ruangan kakeknya. Grace kembali membujuknya untuk melepaskannya dan mengajaknya kabur. Danny sempat tergerak, namun dia terlalu takut untuk melakukan itu. Cody akhirnya sadar apa yang kakek gila itu lakukan. Dia mengambil organ-organ orang untuk dia jual. Kakek itu nggak menyangka, dia memang mengambil organ dari orang-orang yang menyia-nyiakan hidupnya dan memberikannya kepada orang yang lebih pantas untuk hidup. Selain dia bisa menolong orang-orang yang membutuhkan organ, dia juga bisa mendapatkan uang banyak. Setelah mengatakan itu, dia menyuruh Danny menyetel musik dan mulai membedah Cody. Sementara kakek Danny sibuk dengan Cody, Grace mencoba menyadarkan Danny kalau apa yang mereka lakukan itu salah sambil terus berusaha mengambil alat-alat bedah di dekatnya. Akhirnya Danny sadar dan diam-diam membantunya. Kakek itu pun tewas dengan kepala hancur. Saat Jody datang, Danny langsung mengunci pintu. Sementara Grace buru-buru menolong Cody. Dia mengikuti instruksi Cody untuk menyatukan perutnya yang terbuka dengan alat seperti staples. Sementara Danny menyiapkan jalan rahasia untuk kabur, Grace mengambil pistol kakek Danny untuk jaga-jaga. Lalu dia menyuntik Cody dengan cairan yang memacu adrenalin dan membuat Cody bisa bergerak. Karena Cody nggak mau ikut, Grace terpaksa meninggalkannya dan pergi dengan Danny. Saat Jody menjebol pintu, Cody langsung menyerangnya. Tapi dengan kondisinya saat ini, akhirnya dia kalah dan tewas dengan tubuh dan kepala hancur. Grace dan Danny berhasil kabur dan menyiram Jody dengan cairan kimia. Tapi ternyata Jody masih hidup meskipun dengan muka hancur dan mata copot satu, membuatnya terlihat semakin mengerikan. Grace pun menyuruh Danny lari sedangkan dia melawan Jody. Tapi Jody terlalu kuat dan akhirnya dia juga lari. Saat nyawanya dalam bahaya, Danny menembak Jody dengan senapan bius. Dan saat Jody mau membunuh Danny, Grace membelitnya dengan kawat berduri. Danny pun langsung menggulung kawat berduri itu. Semakin lama, kawat itu semakin kencang melilit Jody. Dan akhirnya dia tewas dengan kepala hancur berantakan. Beberapa waktu kemudian, mereka bersiap meninggalkan tempat itu. Nggak lupa, Grace membawa tas berisi uang $100.000 dan mereka pun berangkat menuju kehidupan yang lebih baik. Oke guys, segitu aja dulu alur cerita kali ini. Gua pamit, see you next time di video berikutnya.